Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Emanton Permana, dosen tetap Prodi Sistem Informasi Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang sistem informasi, salah satunya diantaranya user interface dan user experience, atau yang lebih dikenal dengan UI UX. Mata kuliah ini merupakan pengembangan dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, atau lebih dikenal dengan IMK, yang kini lebih relevan secara praktis dan kontekstual. Seiring dengan perkembangan kebutuhan industri, digital, dan teknologi berbasis pengguna. UI UX diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan beban 3 SKS dan menjadi bagian penting dalam penguasaan kompetensi desain sistem berbasis interaksi manusia dan teknologi. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen atau lebih disingkat dengan PDD dalam rangka proses sertifikasi dosen dan sekaligus untuk memberikan gambaran tentang bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Saya percaya bahwa menjadi dosen bukan sekedar profesi, tapi adalah peran penggerak perubahan. Lewat ruang kelas, saya berusaha hadir bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pendamping proses berpikir mahasiswa, terutama dalam menghadapi tantangan dunia digital saat ini. Mata kuliah UI UX saya jadikan sebagai ruang belajar yang bukan hanya teknis, tapi juga bermakna. Karena disinilah mahasiswa belajar memahami manusia, bukan sekedar teknologi. Latar belakang mata kuliah ini, mata kuliah UI UX adalah mata kuliah yang memfokuskan pada bagaimana merancang interaksi digital yang efektif, mudah digunakan dan menyenangkan bagi para pengguna. Dengan pendekatan berbasis proyek, mahasiswa belajar bagaimana menggali kebutuhan pengguna, membangun wireframe, pengembangan prototipe, hingga melakukan evaluasi usability. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan, saya tidak ingin mahasiswa saya hanya menjadi seorang pendengar, tetapi menjadi bagian aktif dari pembelajaran. Maka dari itu, saya membangun suasana kelas yang partisipatif, terbuka, dan juga eksploratif. Di awal perkuliahan, kami memetakan kebutuhan pengguna dan mengeksplorasi berbagai aplikasi digital populer. Saya mendorong mahasiswa untuk bertanya, mengapa aplikasi ini nyaman digunakan? Apa yang membuat pengguna betah menggunakannya? Begitu. Saya menggunakan berbagai pendekatan, di antaranya yang pertama ceramah tatap muka, kemudian diskusi terbuka, kemudian tutorial yang berupa video yang diupload di platform, kemudian praktek laboratorium, tadi kasus aktual dari aplikasi-aplikasi yang mereka pakai sehari-hari. Kemudian ada lagi e-learning dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring, yang dimana biasanya kampus kami menggunakan SIAKAD dan Edlink untuk mendukung fleksibilitas belajar. Dan yang paling penting, refleksi dan presentasi terbuka agar mahasiswa tidak hanya bisa mendesain, tapi juga belajar menerima masukan dan juga berpikir kritis. Tools yang saya perkenalkan antara lain diantaranya ada Figma, Adobe XD, dan juga tool analisis seperti Google Form untuk user research sederhana. Mata kuliah ini dirancang untuk berkontribusi langsung pada capaian pembelajaran mata kuliah atau lebih sering dengan CPMK atau juga CLO, Course Learning Outcome. Di antaranya CLO yang pertama
mengampu memahami prinsip perancangan antarmuka, sebuah aplikasi untuk berbagai kebutuhan organisasi. Kemudian CLO yang kedua, mampu memahami konsep teoritis, perencanaan, dan analisis interface atau web, kemudian konsep evaluasi interface web, kemudian konsep program atau lebih dikenal dengan GUI, Graphic User Interface, serta konsep multimedia. CLO yang ketiga, menguasai konsep dari berbagai pendekatan, metode dan teknik dalam perancangan UX, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam proses perencanaan UX. Kemudian CLO yang keempat yaitu mampu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan terkait UX, mendefinisikannya, merancang dan mewujudkan solusi UX serta mengevaluasi keberhasilan solusi. Untuk mendukung capaian tersebut, materi dalam mata kuliah ini telah disusun secara sistematik untuk mendukung CPMK yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, pengantar desain UI UX. Yang kedua, komponen, prinsip dan metodologi desain UI UX. Yang ketiga, human computer interaction. Yang keempat, memahami penggunaan klien. Yang kelima, konsep teoritis perancangan UI UX dan analisis interaksi web. Kemudian dilanjutkan dengan konsep pemrograman GUI dan multimedia. Dilanjutkan dengan mengaplikasikan konsep prototype. Kemudian di pertemuan yang ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pertemuan 9 yaitu prinsip desain interaksi. Pertemuan ke-10 high fidelity visual design dan rapid prototyping. Pertemuan yang 11 yaitu model design. Pertemuan ke-12 desktop design. Pertemuan 13 web design. Pertemuan 14 mobile design. Pertemuan 15 user experience design process. Dan pertemuan yang terakhir yaitu ujian akhir semester atau UAS. Pada mata kuliah ini ada penilaian dan juga evaluasi. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif yang terdiri dari yang pertama itu kehadiran. Kehadiran kami berikan bobot sebesar 5%, kemudian untuk kuis 15%, untuk tugas mingguan 20%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir atau UAS 25%, dan tugas proyek atau penelitian pengabdian sebesar 10%. Jadi total 100%. Saya juga memberikan rubrik penilaian terbuka sehingga mahasiswa bisa mengetahui apa saja aspek yang dinilai dan bagaimana mereka bisa memperbaiki diri dari minggu ke minggu. Adapun rentangan nilai mata kuliah rubrik penilaian sebagai berikut. Rentang nilai dari nilai 85 sampai 100 dengan mutu 4, grade-nya A. Kemudian untuk rentang nilai 73 sampai 84,99 dengan mutu 4, grade-nya B. Kemudian nilai dari 55 sampai 72,99 dengan mutu 2, grade-nya C. Dan nilai 45 sampai 54,99 dengan mutu 1, grade-nya D. Dan yang terakhir nilai 0 sampai 44,99 dengan mutu 0, grade-nya E. Itu tadi gambaran singkat mengenai mata kuliah UI UX yang saya ampu. Sekarang mari kita lihat bersama cuplikan suasana pembelajaran di kelas. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi Assalamualaikum sedikit warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di kelas kita hari ini. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Anto Permana sebagai pengampu
dosen teman-teman dalam mata kuliah UI UX. Dulu mata kuliah ini bernama interaksi manusia dan komputer kalau di sistem informasi. Sekarang berubah menjadi UI UX. Nah, dari teman-teman kira-kira nih, ini pemanasan dulu ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira menurut kalian nih, menurut teman-teman, UI UX itu apa? Pernah terdengar dalam benak kalian? Apa itu? Betul sekali ya. Jadi nanti kita akan bahas dari segi pengertian dan secara keseluruhan dari gambaran umumnya sudah betul ya. Oke, kita lanjut ke materi saja ya. Hari ini kita akan membahas submateri yaitu pengantar desain UI UX. Pasti penasaran kan? UI itu, UX itu apa? Jadi bukan dibaca UI ya, tapi UI and UX. Nah, kita lihat tuh. Oke, tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memahami dasar-dasar pengetahuan UI UX itu seperti apa gitu kan. Kemudian perbedaannya UI itu seperti apa, UX seperti apa. Kemudian serta peran penting dalam pengembangan softwarenya seperti itu. Nah, ini secara pengertian secara general. Kalau UI ya, ingat ya, bacanya UI adalah singkatan dari user interface. Kalau di Indonesia kan, user itu pengguna, interface itu muka. Nah, berarti apa? Jadi artinya antar pengguna. Jadi ketika kalian nih user interface itu, kalian ngelihat aplikasi ini, wah bagus gak? Wah cantik gak? Gitu ya. Tombolnya, warnanya, contoh misalkan kalau Gojek, ciri khas warnanya apa? Hijau. Nah, itu termasuk user interface. Nah, sekarang UX. UX itu kepanjangan dari user experience. Kalau secara garis besarnya, user experience itu ketika kalian menggunakan aplikasi tersebut, oh gampang nih, gitu kan? Oh mudah, ribet nih aplikasi ini, gitu. Nah, itu masuknya ke user experience. Kita ulang lagi. Kalau misalkan nih, ikonnya atau gambarnya ini, warnanya ini masuknya kemana? User interface. Kalau cara menggunakannya mudah atau tidaknya masuknya kemana? User experience. Mantap. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lebih spesifikkan lagi antara UI dan UX. UI ini tampilan visual dari sebuah aplikasi ataupun website yang kalian pakai ya. Nah, kalian menggunakan laptop atau HP, itu user interface, UI-nya ya. Ini UI ini berfokus pada desain grafisnya. Misalkan, wah gambarnya apa nih? Contoh misalkan nih, ini kan ada gambar-gambarnya, grafis-grafisnya. Itu masuknya user interface. Kemudian tipografi, contoh aja ya, contoh kecilnya. Misalkan ini nih, fontnya atau tipografinya, ini fontnya menggunakan apa? Misalkan ada yang menggunakan Times New Roman, ada yang pop-in, Arial, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tombolnya, ikonnya gitu ya. Contoh misalkan nih, contoh saja, contoh kecil. Kalau misalkan teman-teman menemukan ikon seperti ini, kira-kira ini gambar apa? Kalau misalkan di Instagram atau ini yang kacamata itu loh. Apa? Search, pencarian, ya kan? Nah, kalau misalkan nih ikonnya seperti ini nih. Ini gambar apa artinya? Like kan? Suka. Kalian sering menemukan ini di mana? Media sosial, contohnya Instagram, TikTok juga ada ya. Terus kemudian kalau misalkan nih ada gambar yang kayak gini, home. Nah, home itu fungsinya untuk apa?
Ya ke beranda ya. Nah, jadi ini masuknya kemana? UI atau UX masuknya? UX apa UI? UI, betul. Karena kita berbicara UI, jadi UI ini berbicara tentang desain grafisnya, warna, tombol, icon, tipografi. Seperti itu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Kita berlanjut ke UX, User Experience atau pengalaman pengguna. Jadi gimana sih cara makainya gitu, pengalaman pengguna itu dasarnya tuh gampang nggak gitu. Jadi kalau secara pengertiannya UX ini adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna dengan membuat interaksi mereka dengan produk menjadi lebih mudah. Contoh misalkan nih, teman-teman di HP kalian punya aplikasi apa? Shopee, apalagi? Lazada, Gojek ada? Nah, pertanyaannya di sini ada nggak yang punya motor dan belum pernah pesen Gojek? Yang punya motor tapi belum pernah menggunakan Gojek sama sekali. Yang aplikasi Gojek, punya motor nggak? Punya kan motor? Punya motor. Tapi kalau misalkan si aplikasi tersebut bagus, pas begitu dicoba karena dia sudah mencoba berbagai aplikasi, misalkan saya mau coba pesen Gojek nih, motor saya ketinggalan, pesen Gojek. Tanpa harus menghabiskan waktu, dia langsung bisa memesan Gojek. Pertama buka, kemudian pesan Gojek, masukkan titik penjemputan, tujuan kemana, langsung pesan, gampang. Nah berarti ketika sebuah aplikasi itu disebut bagus, berarti si user experience-nya itu, penggunanya itu gampang banget menggunakannya. Gitu ya. Jadi beda ya antara user interface berarti tampilan, kalau UX penggunanya menggunakannya itu gampang atau susah gitu. Jadi kalau ada aplikasi yang susah dipakainya berarti kurang bagus aplikasinya. Tapi tanpa harus belajar pun gampang gitu. Nah, berarti udah bagus. Gitu, paham ya? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi ada pertanyaan gini nih, kalau berbicara sukses atau tidaknya sebuah aplikasi ketika berbicara user experience. Pertama, apakah pengguna bisa menyelesaikan tugas dengan mudah, yang tadi contoh yang tadi memesan Gojek? Kemudian apakah navigasi aplikasi membingungkan atau intuitif? Kadang kan memang kalau aplikasi itu kalau misalkan ngasal tanpa mencari tahu dulu referensinya, itu ngasal misalkan nyimpen love itu di kiri atau di kanan atau di mana lah gitu, tidak sesuai referensi, itu pasti membingungkan user seperti itu. Dan yang terakhir, apakah pengguna itu merasa puas setelah menggunakannya gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan nih, jujur-jujur ya, kalau ada aplikasi yang susah dipakai, biasanya apa yang kalian lakukan? Pinter. Nah, itu berarti kalau sudah sampai di uninstall karena susah digunakan, berarti aplikasi itu bagus. Paham ya? Nah, itu. Jadi bagus tidaknya itu tergantung dari user experience dan juga berkaitan dengan tampilannya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini perbedaannya. Teman-teman bisa bandingkan antara UI, user interface, dan juga user experience. Bisa kita lihat. UI itu fokus pada tampilan. Istilah kalau orang itu ganteng nggak gitu, cantik nggak. Nah itu UI. Ya, gitu. Kemudian desain visualnya atau interaksinya yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian estetik atau branding. Kan ada ya logo-logo yang warnanya estetik, yang ikonnya juga lucu gitu dilihatnya gitu kan. Ada juga kan yang contoh misalkan kalau kayak X atau Twitter kan lebih kayak elegan ya. Kalau TikTok sama Instagram kayak lucu gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kamu lihat? Jadi lebih ke visual mata. Jadi
user interface itu, jadi apa yang kamu lihat berarti itu disebutnya user interface. Lihat aplikasi, oh ini aplikasinya, itu user interface-nya gitu. Nah sekarang yang user experience-nya fokus pada pengalaman yang kalian lakukan gitu, pencariannya gitu. Kemudian riset dan struktur alurnya seperti apa, tanpa harus misalkan nih, maksudnya tanpa harus ngeliat, kalian udah lihat, oh coba buka ini, ada tombol pencarian, kemudian klik ini sampai hafal gitu. Nah berarti kalian udah hafal alurnya, berarti itu user experience. Dan juga kemudahan dan kenyamanannya, kemudian apa yang kamu rasakan, pusing, gampang atau sebagainya, seperti itu. Kemudian nih contoh, saya pakai lagi nih contoh yang aplikasi Gojek. Nah UI adalah tombol-tombol warna, tombol-tombolnya. Ada yang punya aplikasi Gojek? Tidak ada ya? Saya juga nggak pasang nih. Oke, nggak apa-apa. Contoh, tombol-tombolnya, kemudian warnanya identik dengan warna apa? Hijau. Hijau campuran warna apa? Hitam dan putih. 3 kombinasi warna, tapi lebih dominan warna hijau. Itu UI dari Gojek. Kemudian ikonnya, tulisannya. Nah, kemudian kalau yang UX, bagaimana pengalaman kalian saat memesan Gojek? Seperti yang saya sampaikan tadi, gampang nggak memesannya gitu? Apakah cepat? Bingung nggak? Apakah nyaman? Gitu. Jadi sederhananya itu, saya tegaskan kembali, UI itu adalah tampilannya. Kalau yang UX, perasaan atau yang kalian rasakan saat menggunakan, pengalaman saat menggunakan tampilan tersebut. Gitu. Nah, contoh misalkan nih, desain UI aplikasi mobile yang bagus nih. Contoh, tombolnya yang jelas gitu ya, nggak kecil, nggak kebesaran. Dia normal-normal aja deh gitu. Kemudian warnanya konsisten, nggak blek merah banget. Karena Shopee warnanya apa? Tapi nggak oranye banget kan? Ada campuran warna apa? Ada campuran warna putih dan lain sebagainya. Jadi enak gitu dipandangnya, itu bukan orange banget, bukan hijau banget gitu. Nah kemudian dan mudah dinavigasikannya gitu. Kemudian kalau contoh desain UI yang kurang bagus, contoh tulisannya kecil banget gak kebaca, tombolnya numpuk-numpuk misalkan sampai kembali sama yang kanan ke kiri tuh nempel atau gimana gitu, kurang bagus gitu. Kemudian warnanya yang bertabrakan. Kira-kira yang warna yang bertabrakan itu apa? Ada kan sekarang kalau fashion itu warnanya tabrakan ya. Nah sama aplikasi juga harus kayak gitu. Contoh misalkan yang warna tabrakan itu warna apa? Kuning sama ungu. Karena cerah banget gitu ya. Kalau misalkan warna ungu dan hitam kayak gini kan enak kelihatannya ya, hitam dan putih gitu, hitam dan coklat gitu, masuk gitu ya, jadi tidak bertabrakan gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan, kenapa UI UX itu sangat penting? Ada pertanyaan nih, teman-teman harus tahu dulu. Karena pengguna hari ini punya banyak pilihan, tentu dari transportasi aja, ada apa aja selain Gojek? Ada Maxim, apalagi? Ada Grab, ada lagi? InDrive. Nah, kalau misalkan aplikasinya kurang bagus, bisa saja itu di-uninstall aja gitu kan, uninstall aja gitu, ganti yang lain gitu. Kemudian kalau satu aplikasi bikin frustasi, pengguna bisa langsung pindah ke aplikasi lain. Nah, kemudian ada sebuah prinsip desain yang terkenal dari Steve Krug. Nah, jadi katanya itu don't make me think. Jangan bikin saya pusing, jangan bikin saya mikir gitu. Bikin aplikasi masa, bikin aplikasi sambil tutup mata juga harusnya bisa gitu. Jadi
buatlah se-easy mungkin aplikasi itu. Ya, seperti itu. Gitu, mungkin ada kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan? Kira-kira. Mungkin dari kamu ada pertanyaan? Ya, boleh. Ya. Yang awam. Ya, betul. Sebetulnya user interface-nya itu tidak mengenal usia. Yang terpenting dia itu bisa masuk semua kalangan. Entah anak kecil, dewasa, ataupun orang tua sekalipun gitu. Jadi ada tim yang membuat riset gimana caranya membuat yang tadi UX-nya itu sangat gampang. Jadi udah tahu kalau pencarian itu logonya kayak gini. Kalau mencari mau nge-like logonya seperti ini. Jadi dibikin semudah mungkin dan ikon dari semua aplikasi yang sudah ditentukan itu sama. Jadi mau anak kecil, dewasa, mau orang tua itu pasti mudah. Gitu, makanya anak kecil sekarang banyak yang gampang menggunakan kan. Orang tua juga bisa karena mereka benar-benar dibikin aplikasi kalau yang bagus itu bikin mudah gitu. Seperti itu ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit cuplikan suasana pembelajaran mata kuliah UI UX di kelas. Mengajar bagi saya adalah proses pertumbuhan bersama. Saya tidak hanya ingin mahasiswa saya paham tentang teknis, tapi juga mampu berpikir reflektif, berkolaboratif, dan membangun solusi yang berdampak. UI UX hanyalah satu mata kuliah, tapi jika diajarkan dengan hati dan diarahkan pada pengembangan karakter, saya percaya ia bisa menjadi jalan lahirnya inovator-inovator muda yang peka dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran utuh tentang cara saya menjalankan peran sebagai pendidik di perguruan tinggi. Mohon doa dan dukungannya agar proses sertifikasi ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.